Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febian Satria Pamungkas, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Kali ini kita akan mengkaji suatu ilmu tentang usul nahwi dalam kitab Al-Baswit fi Usul Nahwi wa Madarisihi yang disusun oleh Ustadz Tamimullah. Sebelum kita memasuki dalam pembahasan kita kali ini, alangkah baiknya kita akan untuk mengenal terlebih dahulu apa itu tentang usul nahwi itu sendiri. Yang pertama ada mafhumu usul nahwi. Wa aslu syai' asasul ladzi yaqumu alaihi wa aslu usulul ulum qawaiduha allati tubna alaihi al-ahkam. Secara bahasa aslun yaitu asas, yang berarti asasul ladzi yaqumu alaihi, yaitu asas landasan yang mana di atasnya itu berdiri sesuatu. Wa usul ulum yaitu asal-asal ilmu, qawaiduhal lati tubana 'alail ahkam, yaitu kaidah-kaidah yang mana di atasnya itu dibangun suatu hukum. Kemudian nahwu secara bahasa itu nahwu al-qasdu, yang berarti yaitu maksud atau tujuan. Wa nahwu at-tariq, yaitu nahwu yang berarti jalan. Wa nahwu al-jihah, yaitu arah. Wa nahwu al-mithal, contoh pemisalan. Wa nahwu al-miqdar, yaitu perkiraan. Wa nahwu an-naw', yaitu cabang. Wa jam'uhu anha wa nuhu, yaitu jama' dari nahwu adalah anha wa nuhu. Wa nahwu ilmu yu'rafu bi al-ahwalu aw akhir kalam i'raban wa binaan, yaitu ilmu nahwu itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari yaitu untuk mengetahui ahwal, yaitu keadaan-keadaan, au akhir kalam, yaitu ataupun akhir suatu kalimat, i'raban wa binaan, secara i'rab ataupun secara binaan. Wa aslun jamun usulun wa usulun, yaitu aslun mempunyai jama' yakni usulun wa usulun. Wa ma'anil asli katsiratun minha asas wa jadar, yaitu yang pertama adalah aslun bermakna asas, yang kedua adalah jadar yaitu akar. Wa min hadha ta'rif al-lughawi nafham anna usul nahwi lughatan hiya asasu yaqumu 'alaiha an-nahwi aw qawaidi yubna 'alaiha an-nahwi. Seperti kita tahu dari penjelasan di atas, yang berarti usul nahwi secara bahasa adalah landasan-landasan yang di atasnya dibangun suatu ilmu yaitu nahwu, ataupun kaidah-kaidah yang dibangun untuk mendasari sebuah ilmu nahwu di atasnya. Kemudian secara bahasa usul nahwi istilahan, yaitu secara terminologi, huwa al-ilmu alladhi yubhathu fihi an adillati nahwi, yaitu ilmu yang mempelajari di dalamnya suatu adillah nahwi, yaitu adillah dalil-dalil nahwu al-ijmaliyah, secara menyeluruh, min haitsu hiya adillatihi, yang dimana meliputi yaitu adillatihi, yaitu dalil-dalil itu sendiri, wa kaifiyati istidlalu biha, atau bagaimana tata cara menyimpulkan dari istidlal, yaitu dalil-dalil itu sendiri, wa halul mustadil, dan keadaan mustadil itu sendiri. Kemudian setelah kita mempelajari tentang mafhum, yaitu perkenalan tentang usul nahwi, kita akan membahas tentang masadir usul nahwi, yaitu inti dari pembahasan usul nahwi itu sendiri. Dalam pembahasan ini ada 4 pembahasan yang inti, yakni tentang dalil sama'i wa naqli, yaitu dalil sama'i dan naql atau naql. Yang kedua adalah al-qiyas, yaitu qiyas. Yang ketiga adalah al-ijma', yaitu al-ijma'. Yang keempat adalah istishabul hal. Kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu dari 4 masadir itu sendiri, yakni tentang as-sama'i wa naqli. Baik, kita akan langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni as-sama'i aw naqli, yaitu dalil sama'i ataupun dalil naqli. Was-sama'u fil lugha husnul udhun wa tasama' ilaihi aw azqu, yang bermakna adalah mendengarkan. Wan naqlu wa huwa ma samahu Ibnu Anbari, yaitu dan adapun an-naqal, yaitu dalil naqal yang dijuluki oleh Ibnu Anbari, wa fahuwa al-kalamul al-arabi al-fasih al-manqulu an-naql al-sahih al-kharij an haddil qillah ila haddil kathrah. Adapun yang dijuluki oleh Imam Anbari tentang
dalil naqli itu sendiri adalah sebuah perkataan Arab atau kalam Arabi yang fasih dan dinukil dengan penukilan yang benar, yang bagus, yang keluar dari batasan sedikit menuju batasan yang banyak. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada cabang dari dalil samai atau dalil naqli itu sendiri, yakni adalah yang pertama Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anu huwa al-wahyu al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil bayani wal i'jaz. Quran Karim sendiri adalah wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil bayani wal i'jaz, yaitu untuk penjelasan dan juga sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengenai Quran, kita akan berlanjut kepada pembahasan kedua, cabang kedua dari dalil samai dan naqli, yaitu al-qira'at al-Qur'aniyah. Al-qira'at al-Qur'aniyah hiya ikhtilafu alfadz wahyi al-mazkur fi kitabatil huruf aw kaifiyatiha min takhfif wa tathqil wa ghairihima. Qira'at Quran itu sendiri adalah ikhtilafu alfadz, yaitu perbedaan dengan alfadz, yaitu lafaz-lafaz al-wahyu, tentang wahyu yang diucapkan, al-mazkur fi kitabatil huruf, dalam penulisan huruf, au kaifiyatiha, atau bagaimana tata cara pengucapannya, itu alfaz sendiri, min takhfif wa tathqil wa ghairihima, dalam untuk takhfif yaitu untuk memberatkan atau untuk meringankan dan memberatkan dari bacaan itu sendiri ataupun dari selain kedua tersebut. Ay innaha takhtassu bi dirasati alfaz al-Qur'an bima taqtadihi min ikhtilafat min hurufiha wa kaifiyati qiraatiha. Ataupun ada pula tentang qiraat itu sendiri yang mengkhususkan pembelajaran alfaz al-Qur'an, yaitu tentang alfaz Qur'an bima takhtassu yang memerlukan min ikhtilafat min hurufiha, yang memerlukan perbedaan-perbedaan dalam huruf-hurufnya dan tata cara untuk membacanya. Wa baligh jihabati ulama'il a'imma fil juhdi, yaitu telah sampai dalam ulama-ulama umat ini, yaitu ulama-ulama tentang jihadnya, tentang usahanya, wa jama'ul huruf wal qiraat, dan kemudian mengumpulkan beberapa huruf dan beberapa qiraat, wa wada'u syurutan wa ma'ayin, dan menetapkan sebuah syarat-syarat dan kriteria-kriteria dalam pembacaan Quran itu sendiri, lihsihatil qira'ah wa qubuliha, tentang benarnya suatu qira'ah dan tentang diterimanya suatu qira'ah. Wa qad zakaraha Ibnu Jazari, yaitu Ibnu Jazari telah menyebutkan yang pertama, yaitu antakunal qira'ah muwafiqatan lil arabi walau biwajhin. Agar suatu qiraah itu muwafiqatan, yaitu disetujui oleh orang Arab walaupun itu cuma satu golongan. Antakuna muwafiqatan li ahadil al-masahif al-Utsmani walau ihtimalan, dan agar muwaqifatan li ahadil masahif, yaitu sahifanya itu Quran itu sendiri, kitabnya itu disetujui antakunat muwafiqatan, yaitu disetujui, disepakati oleh lihadil masahif, yaitu salah satu mushaf al-Utsmani yang berrasm Utsmani, walaupun ihtimalan, walau sedikit. Antakuna sahih sanad, yaitu agar sanadnya itu baik, yaitu sanadnya itu sahih dan tentang qiraah itu sendiri. Ketiga dari cabang dalil naqli dan dalil sama itu sendiri, yaitu al-hadis an-nabawi asy-syarif. Al-hadis an-nabawi huwa kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yunazzimu ilaihi min ibarat tawdihu aqwalihi wa af'alihi wa akhbarihi. Hadis Nabi itu sendiri adalah kalam Rasul, yaitu kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudhimu ilahi, ataupun yang diikuti dalamnya itu min ibarat, dalam ibarat-ibarat, dari ibarat tudihu aqwalihi, yang menjelaskan tentang perkataan-perkataan beliau, wa af'alihi, dan kegiatan beliau, apa yang dilakukan beliau, wa akhbarihi, dan kabar-kabar beliau. Ya'udul hadis an-nabawi asy-syarif masdaran muhimman min masadir al-ihtijaj al-lughawi ba'da al-Qur'anil Karim.
Hadis Nabawi itu sendiri yang ini adalah masdar yang sangat penting dari masdar-masdar untuk berhujjah, yaitu daripada masdar yang lain setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi setelah Quran Karim tidak ada penjelasan, maka kita akan mengambil selanjutnya kepada hadis Nabi itu sendiri. Li'annahu kalamu afsahul Arab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yaitu hadis Nabi itu sendiri yaitu kalamu afsahul Arab, yaitu kalam Arab yang paling fasih, yaitu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'rafu fi tarikhil arabiyyah ba'da al-Qur'anil Karim kalam qad abadan a'ma naf'an wala aqsadu lafdan wala a'dalu waznan wala ajmala madhhaban wala akrama matlaban wala ahsana mawqifan wala ashala makhrajan wala afsaha ma'nan wala abyana fi fahwan min kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tidak ditemukan dalam sejarah setelah Quran Karim, tidak ada orang dari bangsa Arab yang lebih fasih perkataannya dari Nabi Muhammad SAW. Itu tentang hadis Nabawi. Yang keempat setelah hadis Nabawi adalah kalamul Arab. Nah, kalamul Arab ini terbagi menjadi dua, yakni syiar dan nasr. Yang pertama adalah asy-syi'r, yaitu li syi'ri ahamiyati kabirah, yaitu syair yang mempunyai suatu peranan yang sangat penting, yaitu yang sangat besar. Fahuwa diwanul Arab wa bihi hufidatul ansab wa urifatil ma'athir wa minhu ta'allamatil lughah wa huwa hujjatu fima ashkala min gharibi kitabillahi jalla wa thana'uhu wa gharibi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadithi sahabatihi awat tabi'in. Yang pertama adalah syair, kumpulan puisi orang Arab ini, yaitu puisi-puisi orang Arab yang di dalam terdapat nasab-nasab, penisbatan yang terjadi kemudian tersebut dikenali dari syair itu sendiri. Dari syair ini pula bahasa dikaji dan juga dijadikan hujah yang iskal, yang sangat berat, yang bisa berupa masalah yaitu polemik yang tidak bisa dipahami dari goribnya Quran dan goribnya hadis Nabawi dan juga goribnya dari hadis sahabat tabi'in. Jadi syair ini bisa menjadi alternatif setelah Quran terus hadis Nabawi. Selanjutnya bisa menjadi alternatif jika Al-Quran dan hadis Nabawi itu sendiri tidak bisa memberikan solusi dalam pengambilan dalil-dalil itu sendiri. Jadi syair ini jadi opsi tambahan dalam pengambilan dalil nahwi itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ilmu usul nahwi dalam pembahasan dalil naqli ataupun dalil sama'i. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kelebihannya bisa diambil dan kekurangannya mungkin dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.